Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih berkenan melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Kita bisa bangun pagi dan alhamdulillah bisa ke masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang pun masih melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang doa yang memohon banyak hal ya, dari mulai kesusahan, kesedihan, sifat lemah, sifat malas, sifat kikir, sifat penakut, sampai dengan perlindungan dari lilitan hutang dan dominasi atau penindasan dari orang lain. Ada usulan dari salah seorang jamaah yang meminta saya untuk membahas juga terkait dengan persoalan akhlak ya. Sudah beberapa waktu yang lalu disampaikan, maka izinkan pagi ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan akhlak ya. Dan untuk yang pagi ini izinkan saya menyampaikan hadis Nabi yang menginformasikan kepada kita tentang hak seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain. Jadi bolehlah dikatakan sebagai etika sosial begitu di dalam ajaran Islam ya. Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah menyatakan bahwa hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Apa saja itu? Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila saudara itu berjumpa dengan orang muslim yang lain, maka sampaikan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada seorang muslim yang lain itu mengundang saudara, mengundang kalian, ijabahi,
respon, datangi. Yang ketiga, wa idzastan sahaka fansahhu. Kalau ada orang muslim meminta nasihat kepadamu, beri itu nasihat. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Yang keempat, kalau ada orang muslim lalu bersin, dan ketika bersin itu dia mengucapkan hamdalah, ajhing, alhamdulillah, ya gitu, doakan dia. Dan doanya itu dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya. Lalu kemudian yang kelima, wa idza maridha fa'idhu. Apabila ada orang muslim yang sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'ahu. Kalau ada yang meninggal, iringkan jenazahnya, ikutkan jenazahnya. Ya, tentu saja sampai di makam. Ya. Nah, ini aturan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hubungannya antar Muslim dengan Muslim. Ya. Islam itu agama yang menginginkan umatnya itu baik. Ya. Islam itu agama yang menginginkan umatnya itu selamat, sejahtera, damai. Ya. Sehingga ada aturan-aturan sosial semacam ini untuk menjamin bahwa kehidupan sosial itu berjalan dengan baik. Ya. Nah, tentu saja jumlah 6 itu tidak kemudian lalu hanya 6 itu. Sebenarnya banyak versi hadis, ya. Ada yang menyebut 5, tapi sesungguhnya ya tidak hanya itu. Kalau mau dicari Al-Quran, hadis yang lain, sebenarnya kewajiban Muslim terhadap yang lain itu banyak. Tapi dalam hadis ini yang disebutkan 6 itu. Nah, prinsip umumnya itu ya, sesama Muslim itu ya yang sudah beberapa kali saya sampaikan, termasuk kemarin baru saja saya singgung. Ya, kita ini hidup sebagai seorang hamba Allah itu dijadikan sebagai sederajat. Maka hubungannya saling tolong menolong, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran, saling mengenal, saling menyayangi. Nah, itu. Makanya kemarin ya, ada doa yang memohon untuk tidak melakukan dominasi terhadap orang lain. Karena apa? Sekali lagi, hubungan kita sesama hamba Allah, sesama Muslim itu setara. Ya. Nah, ini hadis ini tentu saja juga berlaku saling. Sesama Muslim itu punya kewajiban semacam itu. Ya. Pada saat kita bertemu dengan orang, kita mengucapkan salam. Tapi kalau orang bertemu dengan kita, orang lain yang mengucapkan salam. Kalau pada posisi kita itu disalami orang, bahkan kita wajib menjawabnya. Pada saat kita diundang, Muslim yang lain harus datang. Tapi kalau pada saat kita mengundang, ya yang lain punya kewajiban datang. Jadi hubungannya saling seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, insya Allah kalau kewajiban sosial semacam ini, ya, etika sosial semacam ini dilakukan dengan baik di kalangan masyarakat Muslim, insya Allah ya, yang tumbuh ya masyarakat yang baik, ya, yang nyaman, yang aman begitu. Nah, mari sekarang kita mulai dengan membahas yang pertama. Apabila kalian bertemu dengan orang Muslim yang lain itu, sampaikan salam kepadanya. Ya, jadi ada perintah, ada anjuran untuk menyampaikan salam.
Nah, pada umumnya ya, ulama itu memahami bahwa anjuran ini sifatnya pada level sunnah ya, tidak sampai kepada kewajiban. Nah, tetapi yang menjawab itu wajib. Jadi kalau ada orang sudah menyampaikan salam kepada orang lain yang disalami itu wajib merespon, wajib menjawab. Ya, karena memang ada itu dalam satu ayat Al-Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kalian, itu respon, jawab, balas dengan yang lebih baik dari apa yang sudah disampaikan oleh orang lain itu. Minimal sepadan, aurudduha. Ya. Nah, kalau dalam praktek salam, ya berarti kalau ada orang itu mengucapkan misalnya kok assalamualaikum. Ya, sebab salam itu minimal itu ya. yang paling simpel itu assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Ya. Itu yang jawab ya minimal ya assalamualaikum. Ya, begitu. Lah ewadine ditambahi assalamualaikum kok dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu yang lebih baik. Ya, jadi menjawabnya harus sebaiknya lebih baik dari yang sekedar disampaikan oleh yang memberikan salam. Ya. Nah, kalau yang mengucapkan salam kok sudah lengkap, ya minimal jawabannya lengkap itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jawabnya ya lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layan sing salam wis lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jawabannya waalaikumsalam. Nah, cuma gitu tok berhenti ya itu kurang memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah boleh tapi akan lebih bagus kalau lebih lengkap. Ya. Salam itu kalau bisa ya jangan hanya sampai pada level yang bersifat verbalistik, ya, hanya sekedar ucapan. Ya, karena salam itu mengandung banyak makna ya, maknanya bisa keselamatan, kesejahteraan, ya, kedamaian. Ya. Itulah sebabnya maka Rasulullah itu sangat concern terkait dengan persoalan bagaimana salam itu bisa betul-betul disebarkan, betul-betul bisa merata di kalangan orang Islam itu. Ya. Jadi di samping misalnya di dalam bentuk ketika menjelaskan hak orang Islam terhadap Islam yang lain, Nabi secara umum itu pernah menyatakan supaya orang Islam itu menyebarkan salam. Afshus salam. Ya. Tebarkan itu salam. Ya. Diminta untuk menebarkan salam. Nah tentu saja tidak semata-mata di mana-mana kita lalu assalamualaikum. Tidak sekedar itu. Tapi lebih dari itu bagaimana makna yang terkandung di dalam salam itu betul-betul ya tersebar di kalangan umat Islam itu. Sampai salam itu menjadi rukun dari sholat, bayangkan itu. Ya. Jadi tidak hanya tadi menjadi ciri atau hak orang muslim dan orang muslim yang lain, tidak sekedar ditebarkan, tapi sampai menjadi rukun sholat. Orang sholat tidak membaca assalamualaikum itu tidak sah sholatnya, karena tidak memenuhi rukun. Ya. Masya Allah itu. Nah ketika orang menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya, wong itu mendoakan Allah, mendoakan orang yang disalami itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selamatkan saudaraku ini.
Ya Allah sejahterakan saudaraku ini. Ya Allah damaikan saudaraku ini. Lu masuk kita aja mohon pada Allah seperti itu, lalu kemudian kita menyakiti, ya. Dia tidak bisa makan, kita diam. Ya. Dia sakit, tidak bisa berobat, kita diam. Masuk begitu. Ya mestinya orang yang menebarkan salam, mengucapkan salam kepada saudaranya itu, ya saya berkali-kali mengatakan ya, doa itu permohonan kepada Allah, tapi sesungguhnya ya punya makna sebagai perintah terhadap kita sendiri. Nah, kalau kita berdoa minta ilmu, tidak pernah belajar, bagaimana? Ya. Kita berdoa minta rezeki, tidak pernah bekerja, bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya doa itu perintah sebenarnya. Kalau saya memahaminya itu terhadap diri kita. Kalau kita minta kesembuhan dari sakit ya berobat. Tidak kok hanya berdoa tok begitu. Jadi itulah doa itu ya difahami seperti itu mestinya. Makanya lalu kemudian kenapa kok doa itu lalu perlu dimengerti maksudnya, perlu dihayati ya. Itu ya karena dalam kerangka itu. Tidak semata-mata hanya membaca doa, tapi betul-betul berdoa, memohon betul kepada Allah. Lalu kita ya berusaha untuk mewujudkan apa yang kita mohonkan. Toh, masuk kita memohon, kita tidak berusaha mewujudkan apa yang kita mohonkan, ya agak aneh. Ya. Nah dalam konteks salam ini juga begitu. Kalau kita itu menyampaikan salam kepada saudara kita, itu ya tadi itu sebenarnya dalam hati kita itu mestinya kita berjanji ya. Jadi saya akan berdamai dengan saudara saya akan bersama-sama sejahtera dengan saudara saya akan selamat bersama-sama dengan saudara saya. Oleh karena itu kalau saudaranya kurang ditutupi, ya. Kalau saudaranya lemah dikuatkan. Kalau saudaranya sedih dihibur. Kira-kira seperti itu. Itulah makanya kenapa sampai digambarkan seorang mukmin ya, atau kaum mukminin, orang-orang mukmin secara keseluruhan itu digambarkan sebagai umat yang satu, bahkan malah digambarkan sebagai di dalam satu badan, anggota badan ini. Ya. Anggota badan ini kan kalau misalnya saya kemarin itu hanya ini ya, seperti kayak cantengan di sini ini. Dulu saya tuh tidak begitu sadar loh, badan ngerges semua ini kenapa ya? Baru sadar ternyata loh di sini ada cantengan ya, sampai menter-menter itu ya, sampai istilah Pak Hamzah itu ada inflamasi betul Pak ya, ya jadi ada peradangan di sini yang membengkak. Cekut-cekut itu ya, lah ternyata di badan ya ikut gerges semua gitu ya. Begitu ya. Makanya kalau idzashtaka udhun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma kata Rasulullah itu. Jadi kalau ada sebagian saja anggota badan yang sakit, maka ya seluruh anggota badan itu merasakan sakit ya, dan panas itu ya. Begitu. Nah, begitulah ya, konteks orang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain itu seperti itu. Masya Allah ya. Nah itulah kita dituntut seperti itu. Ya, ya lalu ada etika yang lain, misalnya orang yang berdiri itu hendaknya memberikan salam terlebih dulu dari orang yang duduk, orang yang naik kendaraan hendaknya memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah itu kan menunjukkan bahwa yang lebih powerful sebenarnya yang lebih menjamin itu keselamatan yang lebih lemah sebenarnya. Ya. Ya, secara simbolik begitu. Ya. Sebab
ya memang sebaiknya begitu memang ya. Begitu. Dan kita ini kan kadang-kadang kalau naik kendaraan malah wah wis sing mlaku wis diselip gitu saja sampai kaget ya. Sing nggo kendaraan gede ya karo kendaraan cilik ya dipepet mbuh wis nasibe piar mlebu got ya ben. Lah itu sekali lagi tidak menggambarkan ucapan salam gitu. Nah kalau menggambarkan ucapan salam harusnya ya tadi itu ya yang berkendaraan ya hati-hati ketika melewati yang sedang berjalan ya. Yang sedang berdiri ya tidak kok teranyak sembarangan ya enggak ya. Kira-kira begitulah. Indah sekali sebenarnya, indah sekali ajaran Islam itu, Masya Allah. Nah kalau hal seperti ini kok misalnya diterapkan dalam kehidupan kita, waduh, Masya Allah itu hidup saya kira ya sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita, agama Islam ya. Kemarin sudah saya singgung ya, Islam dan salam itu satu akar kata. Ya. Di situ ada kandungan makna sejahtera, selamat, damai, sentosa, ya. Nah, begitu. Nah mudah-mudahan kita yang ya saya kira salam itu sudah sehari-hari kita lakukan lah, ya. Nah mudah-mudahan kita lebih menghayatinya sehingga tidak hanya sampai pada level verbal, ya, tetapi betul-betul kita hayati dan kemudian sampai pada level yang implementatif di dalam kehidupan sosial, ya, sehingga kemudian secara sosial masyarakat Islam itu kemudian menjadi baik, ya, selamat, sejahtera, damai, sentosa, ya begitu kira-kira. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.